Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ojax Teacher Channel. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi yang kemarin kita kan sudah belajar bagian yang pertama ya, bagian yang A, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi hari ini kita nanti akan belajar mengenai jarak titik, garis, dan bidang ya. Oke. Nah, pada submateri ini nanti akan ada sekitar 6 6 rumpun ya, 6 pembahasan kayak gitu ya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah jarak antara dua titik ya. Jadi jarak antara dua titik ini pernah kalian pelajari di SMP ya, SMP atau SD ya. Nah, itu nanti diingat-ingat lagi kayak gitu ya. Nah, di sini perhatikan sebentar ya. Pak Rojak ganti ke laser point aja biar enak ya. Oke, jadi perhatikan gambar berikut ya. Ini gambarnya begitu ya. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis A ke B ya. Jadi AB, nah itu panjang ruas garisnya itu dikatakan sebagai jaraknya begitu ya. Nah, ini ada contoh kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk 12, diketahui titik P terletak pada pertengahan rusuk AB, tentukan AB kayak gitu ya. Sebentar, saya lupa. Oh, tidak ada ya. Oke. Pak Rozak belum gambar kubusnya ternyata begitu. Jadi Pak Rozak harus menggambar kubusnya terlebih dahulu ya. Pak Rozak izin gambar di sebelah sini saja ya. Oke, nanti anak-anak kalian bisa ambil gambar kubusnya di PowerPoint-nya Pak Rozak ya. Di situ sudah Pak Rozak sediakan gambar kubus yang sudah bagus ya. Tidak perlu Anda capek-capek untuk gambar kayak gitu kalau pengen ya. Tapi kalau kalian suka gambar ya silakan digambar sendiri seperti itu ya. Oke, kita beri nama kubusnya adalah kubus A B C D. Dibayangkan gambarnya bagus ya nak ya. Mohon maaf Pak Rojak tidak terlalu bisa gambar di pentablet soalnya ya. Oke, mohon maaf. E F G H kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tetapkan kondisinya ya. Oke. Panjangnya adalah 12. Oke, panjangnya adalah 12 ya, panjangnya 12 ini aja. Lalu diketahui titik P adalah pertengahan rusuk AB. Ah, di sini nih P-nya nih ya. Oke, di sinilah. Ini P. Karena P itu dikatakan sebagai titik tengah ya, berarti panjangnya AP adalah ayo berapa? Iya, tepat sekali 6 ya. PB juga panjangnya adalah 6 karena pertengahan seperti itu ya. Lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik E ke titik P. Titik E ini sorry. Mohon maaf. Nah, ini ya, titik E ini nak ya, titik E ini ke titik P ya. Maka diwakilinya tadi dikatakan apa? Ketika jarak dua titik adalah panjang ruas garis. Jadi ini kita hubungkan begini dulu. Nah, di sini kita punya gambar segitiga ya. Nah, begitu. Pak Rozak izin menghitungnya di sini ya nak ya. Oke. Di situ Pak Rozak gambar ulang saja supaya kepalanya tidak pening begitu ya. Ini panjangnya A, maaf titik A, ini titik E, ini titik P begitu ya. Ini panjangnya 6. Ini jelas siku-siku ya. Persegi soalnya ya. Oke, ini 12. Nah, panjangnya EP bagaimana? Kita pakai apa? Pitagoras ya. Jangan lupa ya, Pitagorasnya diingat lagi ya. Oke. Pak, kalau saya lupa bagaimana, Pak? Oke, nih Pak Roza kasih catatannya di sini ya. A, B, C. Teorinya gimana? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak gitu ya. Oke, Pak Rozak langsung saja. Berarti X adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Kayak gitu ya. Oke. Berarti setara dengan akar 36 ditambah 144 ya. Berarti sama dengan akar
10 ya, 1, 5, 8, 1 ya, akar dari 180. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya bentuk akarnya begitu ya. Berarti sama dengan apa? 18 kali 10 bisa ya, atau setara dengan 9 kali 2 kali 2 kali 5 ya. Nanti akan setara dengan 3 kali 2 akar 5 setara dengan 6 akar 5 begitu ya. Dari mana Pak kok dapat 3? Akarnya 9 ya nak ya. Lalu 2 kali 2 kamu kalikan jadi 4. Lalu ditarik akarnya jadi 2 ya. Terus ini kamu kalikan begitu ya, jadi 6 akar 5 ya. Oke, sudah dapat ya. Berarti panjangnya E ke P adalah 6 akar 5 begitu ya. Oke. Lanjut. Jarak antara titik P ke G, titik P ke G. Saya izin ganti spidol ya, biar lebih enak. Titik G ke P, G ke P. Ini G, G-nya di sini ya nak ya. G-nya di sebelah sini, P-nya di sini ya. Nah, ke sana. Nah, kita butuh garis bantuan ya nak ya. Garis bantuannya apa? Nih di sini. Nah, jadi kita punya segitiganya di sini. Bisa bayangkan ya? Nah, Pak Razak bantu. Oke. Ini titik P, ini titik C, ini titik G. Kayak gitu ya. Oke, ini panjangnya 12. Panjangnya PC itu sekilas sama dengan panjangnya EP ya. Betul ya? Oke, berarti ini adalah 6 akar 5 ya. Sama seperti tadi ya. Oke, ini tegak lurusnya di titik C begitu ya. Maka ini T gitu aja enak ya. Maka T itu adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 5 di kuadrat ya. Berarti sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 180. Karena kita tadi punya di sini ya. 6 akar 5 itu adalah hasil penyederhanaan dari akar 180 ya, kayak gitu ya. Maka di sini panjangnya adalah 4, 12, 324 ya. 324 itu nanti Anda sederhanakan sendiri seperti yang sebelumnya kayak gitu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah jarak antara titik ke garis ya. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa ada titik A di sini dan ada garis G kayak gitu ya. Nah, jarak antara titik A dan garis G yaitu panjang ruas garis AB. Sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan G. Jadi teorinya adalah begini nak logikanya ya. Jadi ada titik, ada garis. Nah, dari titik ini nak, kamu gambar garis begitu ya nak ya. Yang mana garis itu nanti harus tegak lurus pada garis G. Kayak gitu ya. Sehingga muncullah garis AB. Kayak gitu loh. Nah, jadi teorinya adalah ketika jarak antara titik dan garis, apa? Titik tersebut harus diproyeksikan atau digambarkan ya nak ya, menjadi garis lagi kayak gitu. Ada komponen garis yang mana garis itu nanti harus tegak lurus terhadap garis yang akan diukur kayak gitu ya, atau yang akan ditinjau kayak gitu ya. Nah, catatan titik B disebut proyeksi titik A pada garis G seperti yang Pak Rozak sampaikan tadi ya. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut 5 segi 4. Oh, ini salah ketik ya mungkin ya. Ini kubus ya nak ya. Mohon maaf ya, dimaklumi lah ya nak ya. Gak apa-apa. Oke. Jika panjang AB adalah 8, oke Pak Rozak izin pakai warna ya. Panjangnya 8, panjangnya TC adalah 8 akar 2. Oke, fix. Ini nggak bisa dikerjakan ya nak ya. Maksudnya karena soalnya beda dan ininya beda ya, gambarnya juga beda, maka Pak Rozak akan gambarkan lagi saja ya. Jadi ini jangan dipakai gambarnya begitu ya. Mohon maaf, Pak Rozak gambarkan aja dulu. Oke, mohon maaf. Sebentar ya. Oke.
dibayangkan bagus ya nak ya, mohon maaf. Ini namanya 5 segi 4 beraturan ya nak ya. Titik T-nya di sini, lalu ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C, ini gambar titik ya, mohon maaf. Oke, lanjut. Salah, itu headline. Merah saja ya. Oke, maaf, masih headline. Oke, good. AB8, kok masih hitam, bentar ya. Oke, TC adalah 8 akar 2. Ini rusuk tegaknya ya nak ya, 8 akar 2 kayak gitu ya. Oke, tentukan jarak titik T. Titik T itu ke rusuk BC. Nah, ke rusuk BC. Berarti caranya adalah Anda pandang gambar segitiga yang ini. Oke, betul ya? Ini Pak Rozak gambarkan di sebelah sini supaya bagus kayak gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Jelas ini sama kaki ya. Diingat-ingat. Kenapa sama kaki bisa dicari di buku. Coba dicari dulu ya. Oke. Jarak antara titik T ke BC. Nah, tadi teorinya bagaimana? Bahwa kalau ada titik mau diukur terhadap suatu garis, maka diproyeksikan terlebih dahulu ya, sedemikian hingga dia tegak lurus ya garis proyeksinya nanti begitu ya. Oke, nih titik T-nya ya. Oke. Nah, lalu apa sifatnya segitiga sama kaki ketika ditarik? Ini namanya garis tinggi ya nak ya. Garis tinggi adalah apa? Membagi ya dua sisi di depan titik yang dibuat garis tingginya ya, membagi sama besar gitu ya. Oke, nah otomatis karena rusuknya 8 maka di sini panjangnya 4 ya, sehingga kita bisa pakai untuk mencari T itu kita pakai Pitagoras ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 di kuadrat. Ini bisa dihitung sendirian nanti ya, seperti itu. Lanjut, jarak antara titik dan bidang ya. Jarak antara titik dan bidang itu jarak antara titik dan titik A ini ya, ada titik A di sini, ada bidang alfa di sini begitu ya. Yaitu adalah panjang ruas garis AB, panjang garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tersebut tegak lurus dengan bidang alfa. Oleh karena ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB pasti tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa, begitu ya. Namun untuk menunjukkan garis AB tegak lurus pada alfa, cukup ditunjukkan garis G tegak lurus dengan dua garis bidang alfa, kayak gitu ya. Jadi garis AB ini dia akan tegak lurus ke semua garis yang ada pada bidang tersebut, kayak gitu ya. Ibarat kata kamu punya pensil, kamu berdirikan di buku tulis kayak gitu, tapi harus tegak lurus ya, kayak gitu. Nah, itu logikanya. Catatannya adalah titik B disebut proyeksi titik A pada bidang alfa ya. Ini ada soal limas beraturan TABC mempunyai panjang rusuk 18 cm dan tinggi 12 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AD. Tentukan jarak titik P terhadap bidang TBC gitu ya. Oke, kita gambar dulu. Sepertinya Pak Rusuk tadi tidak gambar. Saya pindah gambarnya. Mohon maaf. Saya pindah ternyata. Oke, kita mulai. Panjang rusuk alasnya 18, begitu ya. Lalu tingginya 12. Oke. Terus titik P terletak pada pertengahan rusuk AD. Rusuk AD di sini ya. Sinilah. Sorry. Sorry. Sini ya. Oke. Sini titik P begitu. Ini pertengahan begitu ya. Tentukan jarak antara titik P terhadap TBC. TBC-nya ini ya, nak ya. Bidang yang di sini ya. Oke. Nah, bagaimana Pak caranya, Pak? Kayak gitu ya. Oke. Nah, supaya kamu bisa memproyeksikan titik P ini ya, kita bisa tahu di mana tegak lurusnya begitu. Nah, sarannya Pak Rozak adalah kamu tarik dulu ya garis dari titik T ke P dulu. Nah, kayak gitu. Ini ditarik ini dulu. Nah,
begini ya. Nah, lalu dari titik P ini kamu tegak luruskan ya, kamu buat garis, nanti harus tegak lurus dengan garis BC. Nah, kayak gitu ya. Nah, sini ya. Nah, ini sini ya. Nah, ini dikatakan titik P aksen gitu aja ya. Nah, otomatis karena P ini tadi dia titik tengah di antara AD, maka P aksen ini juga otomatis merupakan titik tengah BC. Begitu ya. Oke, good. Nah, dari sini kamu bisa tarik titik T ke titik P aksen. Nah, sehingga kamu nanti akan dapat ini segitiga yang berwarna hijau. Nah, itu nanti berguna untuk memudahkan perhitungan sama membayangkannya. Nah, soalnya kalau di dimensi 3 kalian harus bisa memvisualisasikan supaya nggak bingung, begitu maksudnya Pak Rojak ya. Ya, kita mulai. Ini P aksen, ini T. Yang ditanya adalah jarak antara titik P ini ke bidang TBC. Kalau dia ingin dicari tegak lurusnya ya, jaraknya begitu, maka ini kita buat begini nak. Nah, begini nak ya. Nah, ini harus tegak lurus ya. Tadi kita punya tinggi nak ya. Nah, kita punya tinggi di sini. Nah, tinggi itu pasti tegak lurus nak ya. Nah, ini udah 12. Nah, yang kita cari ini yang ini nak, yang huruf T ini nak ya. Nah, pakai apa Pak ya kayak gitu. Nah, kalian ingat lagi kembali ya nak ya mengenai apa luas segitiga. Apa luas segitiga? Setengah kali panjang alas kali tinggi. Nah, dari sini nak, pada satu segitiga itu kita bisa tinjau dia melalui tiga luas segitiga ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan alas dan tinggi yang berbeda ya. Nah, dari sini Pak Rozak punya dua segitiga ya. Dua segitiga yang akan ditinjau luasnya ya. Nah, yang pertama luas segitiga 1 itu menggunakan alas yaitu PP aksen dan tingginya adalah yang 12 kayak gitu ya. Sedangkan yang kedua, yang luas segitiga kedua itu alasnya adalah TP aksen dan tingginya adalah T itu sendiri. Paham ya? Nah, karena luas segitiganya kan pasti sama. Nah, kita buat persamaan kayak gini ya. Nah, jadi ada luas segitiga 1, ada luas segitiga 2 ya. Nah, karena luas segitiga 1 dan luas segitiga 2 ini sama, maka setengahnya kan tidak perlu ditulis ya. Kenapa? Ini Pak Rozak terangkan. Alas kali tinggi ya, alas 1 tinggi 1 setengah kali alas 2 tinggi 2 gitu ya. Kenapa Pak kok setengahnya nggak perlu ditulis? Nah, ini nanti jatuhnya kalian coret gitu loh, disederhanakan kayak gitu kan ya. Nah, alas pertama tadi panjangnya apa? PP aksen ya, sorry. PP aksen panjangnya berapa? 18 ya. Jadi 18 kali tingginya berapa? 12. Alas kedua TP ya, panjangnya TP aksen kita udah punya belum ya. Oke, kita cari di sebelah sini ya nak ya. TP aksen, kamu pandang TP aksen itu kita pakai segitiga yang ini, yang hitam ya. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, TP aksen itu bisa dicari lewat ini panjangnya 4 ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Tadi ini dapat berapa? 16. Dapat 144 ya. Maka kita akan dapat 10 ya, 15, 16, 160 ya. Akar 160. Itu aja dulu ya. Atau ini bisa kita sederhanakan dengan 4 akar 10 ya, begitu ya. Karena 16 kali 10. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 4 sorry. Oke. Maaf. Jadi itu panjangnya tadi 4 akar 10 kali T2-nya T ya nak ya. T yang kedua ya. Oke. Ini kita sederhanakan ya. 4 dengan 12 dapat 3 ya. Jadi 18 kali 3 dibagi akar 10 adalah T ya.
Nah, kita sederhanakan, nanti dapat 18 kali 3 kali akar 10 dibagi 10 ya. Lalu kamu sederhanakan lagi, dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 9 ya. Otomatis panjangnya adalah 27 per 5 akar 10 ya. Nanti bisa dihitung. Bisa dicek ya. Kalau Pak Rozak salah, bisa komen di kolom komentar begitu ya. Oke, kita diskusi. Oke, yang keempat adalah jarak antara dua garis yang sejajar ya. Jadi teorinya adalah eh, jarak antara dua garis ya, yaitu adalah panjang ruas garis AB sedemikian rupa ruas garis AB tersebut tegak lurus dengan kedua garis itu. Kayak gitu ya teorinya ya. Jadi harus tegak lurus baik yang garis pertama maupun yang garis kedua. Kayak gitu ya. Oke, next kita ke soal. Nah, ini soalnya. Kita punya, perhatikan balok ke elemen UPQR begitu ya. Nah, balok ini kita disuruh nentuin panjangnya rusuk KL terhadap rusuk QR. Oh ya, yang atas sama yang ini ya, Nak ya. Yang ini sama yang di sebelah ini. Nah, caranya gimana? Nah, kita pandang ujung-ujungnya aja dulu. Nah, jadi ujung-ujungnya KL sama QR itu ya jelas titik K dan L, titik R dan titik Q kayak gitu ya. Pak Rojak akan pandang lewat titik L dan titik Q. Nah, jatuhnya adalah garis KL dengan QR itu dapat diwakili sebagai jarak antara titik L ke titik Q ya, Q sama aja ya. Oke, nah yang ini, dari sini kita bisa menentukan si X itu berdasarkan apa? Berdasarkan triple Pitagoras ya. Jadi 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat, jadi pasti adalah 5 ya. Kenapa dapat 5? Kita kembali lagi ingat masalah triple Pitagoras ya. Jadi ini Pak Rozak hanya mengingatkan. Nanti silakan dihafal ya Nak ya. Soalnya cukup berguna sekali kayak gitu ya. 3 4 5 5 12 13 ya. 7 24 25 8 15 17 8 15 17 9 44 1 20 21 29 kayak gitu nah ya. Nah, Pak, ini berlaku kelipatan enggak, Pak? Ya, berlaku kelipatan. Contoh kayak yang ini tadi. Ya, 3 kali 2 dapat 6. 4 kali 2 dapat 8. Ya. Terus 5 kali 2 dapat 5 kali 2 dapat 10. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi akan berlaku kelipatannya begitu ya. Oke. Lalu yang ini bener nggak Pak Rozak? Sekarang pertanyaannya. Nah, yang itu. Salah ya? Oke, good. Berarti masih sadar ya. Oke, kita coba. Akar berapa? 36 ditambah 81 akan setara dengan akar berapa? 7. 8 tambah 3 dapat? Iya, begini ya. Oke, nanti silakan sederhanakan sendiri begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Oke, nah ini yang tadi Pak Rozak janjikan ke kalian ya. Jadi Pak Rozak sudah sediakan gambar kubus, gambar 5 segi 4, balok, lalu ini bidang 4 ya, ini ya. Oke. Nanti bisa dicetak sendiri, ditaruh di Word kayak gitu, terus di print kayak gitu ya Nak ya. Itu lebih mudah. Atau kalau kalian pengen, Pak saya mau gambar sendiri, it's okay kayak gitu ya. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah jarak antara garis dan bidang ya. Ini yang agak belibet ya Nak ya, agak belibet dan harus pelan-pelan kayak gitu ya. Ini soalnya, teorinya dulu ya Nak ya. Jarak antara garis G dengan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB yang sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Jarak antara garis G dan bidang alfa ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada garis G, misalkan titik A ya di sini ya.
Lalu diukur jaraknya dengan bidang alfa. Jadi jarak antara garis dan bidang ini merupakan perluasan teori dari jarak antara titik ke bidang ya, nah ya seperti itu. Atau konsep singkatnya adalah kamu proyeksikan lagi si garis tadi ya, si garis G ini ke bidang alfa. Jadi kayak punya bayangan gitu loh nak di bidang alfanya kayak gitu loh ya. Oke, ini soalnya ya. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 8, T, Q, dan seterusnya. Ini sepertinya sama Pak Rozak di gambar A ini. Oke. Nah, ini Pak Rozak gambarnya pakai aplikasi GeoGebra ya. Jadi untuk kalian yang mau belajar GeoGebra nanti bisa hubungi Pak Rozak kayak gitu. Nanti kita adakan sesi video yang lain begitu ya, tutorial untuk menggambar dimensi 3 begitu, atau kalian bisa cek di video-videonya Pak Rozak yang sudah Pak Rozak upload itu ada cara menggambarnya juga bisa dibuka di sana ya seperti itu, atau kalau memang belum ada nanti silakan kolom komen di bawah begitu ya, kalau mau nanti kita bisa bikinkan video tutorialnya begitu nggih. Oke, diketahui rusuk kubusnya adalah 8, P dan Q adalah titik tengah ya. Rusuk EH dan EF tentukan jarak antara ruas garis PQ ini ke bidang BDG ya. Oke, good. Konsepnya bagaimana Pak? Ya, kita gambar dulu kubusnya kayak gitu. Lalu letakin titik P. Titik P ini ingat dia adalah titik tengah ya nak ya, titik tengah dari EH ya, titik tengah dari EH karena rusuknya 8 maka ini panjangnya 4, ini pasti 4 begitu ya nak ya. Lalu si Q ya, Q di sini ya nak, mohon maaf ini kurang terlihat begitu. Titik Q itu adalah titik tengah dari EF ya, otomatis di sini 4 dan Q ke F juga 4 ya. Oke, next. Setelah itu kita punya bidang BDG ya. Ini ya BDG-nya, bidangnya ya, bidang 3, bidang segitiganya ya. Nah, caranya bagaimana Pak supaya kita tahu jaraknya begitu ya? Oke. Nah, saya bolak-balik pesan ke murid-murid saya ketika kamu ingin melakukan proyeksi titik atau garis begitu terhadap bidang ya nak ya, buatlah garis bantu kayak gitu supaya enak begitu loh ya. Oke. Nah, di sini Pak Rojak meminta garis bantu EG. Ini Pak Rojak gambar dulu EG. Lalu Pak Rojak juga minta bantuan garis AC. Nah, ini sudah Pak Rojak gambar ya. Lalu Pak Rojak minta bantuan G apa ini? GL ya. L ini titik potongnya ya nak ya. Jadi titik tengahnya diagonal AC dan DB kayak gitu ya di sini. Nah, setelah itu kita lihat yang tadi. Nah, di sini kan ada titik potong nih, titik potong I. Nah, dari titik potong I ini kita buat juga nih garis ke sini. Nah, kayak gitu ya, Nak ya. Nah, begitu. Sehingga kita nanti punya segitiga gambarnya. Yang ini ya. Bisa dilihat ya, segitiga I, G, dan L. Nah, supaya kamu nggak pusing kepalanya ya, supaya nggak pusing, Pak Roja gambarin yang bagus tentunya ya. Oke, Bismillah, doakan Pak Roja gambarnya bagus ya. Oke, nah, begini ya. Ya, insya Allah gambarnya beginilah nak ya. Oke. Ini L, ini I, ya. I itu perwakilan dari PQ ya nak ya, perwakilan dari PQ gitu ya. Ini G ya. Lalu garis apa ini? Garis GL itu juga merupakan perwakilan begitu ya, perwakilan dari bidang BDG ya. Nah, yang mana nanti dari titik I itu nanti Pak Rozak akan jatuhkan dia tegak lurus begitu ya. Pak Rozak akan jatuhkan dia tegak lurus di garis GL kayak gitu nak. Nah, sini nak. Ya, anggap tegak lurus ya nak ya. Jangan diprotes. Mohon maaf. Nah, lalu ini tadi kita kan punya garis juga ya. Dinamakan apa? Garis tingginya ya, otomatis tingginya berapa? 8. Oke, jadi yang ini ukuran 8, ini ukurannya T ya, seperti itu. Nah, kita tahu panjangnya
panjangnya GL belum? Otomatis belum ya. Oke, lalu kita sudah tahu belum panjangnya IG? Otomatis belum ya. Oke. Nah, kita pakai teori cepatnya aja ya. Kita pakai teori cepat. Panjangnya IG itu adalah nih konsepnya. Saya ajari cara cepatnya. N ke G itu setengah ya. Lalu I ke N itu seperempat. Ya, berarti setengah ditambah seperempat. Berarti jadinya adalah 3/4. Kali siapa? Karena E ke G ya, E ke G itu adalah diagonal bidang betul. Diagonal bidang, maka dikalinya adalah dari diagonal bidangnya ya. Jadi 3/4 kali tadi bersuk kita berapa? 8. Nah, kalau diagonal bidang itu kita tinggal nambahin begini. Tambahin akar 2 aja. Nah, ini kita sederhanakan ya. Oke, jadi 2, jadi 6 akar 2. Begitu ya. Atau bisa pakai Pitagoras kayak gitu. It's okay, terserah kalian ya. Nah, lalu untuk panjangnya yang GL gimana, Pak? Nah, panjangnya GL itu kita harus hitung ya. Nah, tadi panjangnya GC 8 ya, berarti 8 kuadrat. Ditambah, tadi Pak Rusad sudah bilang ya, panjangnya GN kan setengahnya diagonal bidang. Otomatis panjangnya CL juga setengahnya diagonal bidang ya. Otomatis panjangnya adalah setengah dari 8 akar 2, berarti 4 akar 2 ya. 4 akar 2 kuadrat. Nah, maka ini akan jadi 64 ditambah 16 kali 2 ya, 32, otomatis adalah akar 4 tambah 2 jadi 6, 6, 7, 8, 9 ya, akar 96. Oke, lanjutnya adalah kita sederhanakan ya. 96 itu dibagi 16 dapat 6 ya. Oke, dapat 6. Maka jadinya 4 akar 6. Begitu ya. Oke, kita sudah. Nah, masih ingat nggak yang tadi Pak Rozak bahas di depan? Yang kalau ada segitiga, ada 2 garis tinggi. Nah, gimana? Pakai perbandingan. Betul, luas 1 sama dengan luas 2 ya. Oke, yang satu terserah kalian ya nak ya, terserah kalian yang mana yang satu, yang mana yang dua, terserah kalian ya. Yang satu ini Pak Rozak pakai yang tingginya 8 ya, otomatis alasnya pakai yang IG. IG itu panjangnya tadi kita sudah tentukan 6 akar 2 ya, lalu tingginya 8, yang L2 otomatis yang tingginya T, alasnya adalah GL. GL panjangnya adalah 4 akar 6 kali T, begitu ya. Oke, ini Pak Rozak sederhanakan dulu, ini dapat 2 ya, otomatis dapat 12 akar 2 dibagi akar 6 adalah T ya. Ini pindah ke bawah enak ya. Lalu kita sederhanakan. 12 kali akar 6, sorry. Mohon maaf. Akar 2 dulu ya, bukan akar 6-nya dulu. Akar 2 kali akar 6 dibagi 6. Nah, ini namanya apa? Rasionalisasi bentuk akar ya, nak. Kalau kalian lupa kayak gitu ya. Ini kita sederhanakan, dapat 2 ya. Oke, dapat 2 kali akar 12. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 2 kali 12 itu kan 4 kali 3 ya. Maka jadi 2 kali 2 kali akar 3. Jadinya 4 akar 3. Oke, berarti panjangnya T atau panjangnya jarak antara PQ ke BDG itu adalah 4 akar 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sepertinya pengayaan ya. Jadi jarak antara 2 garis yang sejajar. Ini pengayaan ya. Tidak apa-apa. Oke, caranya adalah ketika ada 2 bidang sejajar, mohon maaf, tadi saya bilang garis ya, bidang ya yang saya maksud, mohon maaf. Jadi pada bidang yang sejajar itu caranya mengukur jaraknya adalah kalian ambil satu titik di bidangnya ya, seperti itu ya. Di sini sudah ada begitu. Lalu setelah itu Anda ukur ya, atau diproyeksikan atau saling diproyeksikan kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya contohnya. Ini sudah Pak Rozak gambar begitu ya. Oke. Nah, Pak Rozak gambarnya gimana Pak? Ya biasa, pertama kubus dulu digambar, baru setelah itu yang diminta. Yang diminta adalah bidang KPR dan LQR. KPR. Ini K-nya ya, Nak ya. Mohon maaf. KPR, lalu
QN. Oke, bentar, ini Pak Rozak perbaiki dulu ya gambarnya ya, supaya kamu nggak bingung. Ini kayak. Oke. Setelah itu, untuk menghukum sebenarnya, mengukur ya, maksudnya Pak Rozak ya, untuk mengukur jarak antara dua bidang dalam kubus itu ya, itu Pak Rozak eh, cari garis bantuan dulu. Nah, cari garis bantuan dulu. Garis bantuannya apa Pak? Ini. Oke, itu Pak Rozak hubungkan dulu supaya nabrak ke garis RP. Lalu yang bawah juga kayak gitu ya nak ya. Nah setelah itu Pak Rozak hubungkan lagi A ke K, lalu B ke Q. Sehingga nanti Pak Rozak punya persegi ya, persegi panjang, mohon maaf, persegi panjang yang bentuknya itu begini nak. Nah ini persegi panjangnya KM, di sini B ya, titik tengah, ini A, ini Q, ini O ya. Nah ini kan Pak Rozak mohon maaf. Oke, sorry ya. Oke, tadi Pak Rozak bilang A itu kan dihubungkan ke K kayak gini ya nak ya, lalu B dihubungkan ke Q kayak gitu ya. Nah lalu Pak Rozak tadi mencoba mengambil titik di Q ya, di ini ya, di bidang NLQ kayak gitu ya. Nah lalu Pak Rozak tegak luruskan titik ini ke bidang ini kayak gitu. Nah ternyata dapatnya di D. Nah lalu Pak Rozak meninjau begitu ya, apakah ketika titik O dan titik M ini saya hubungkan, nanti ya garisnya akan berpotongannya di sini ya nak ya, itu nanti juga sama 90 derajat kayak gitu. Ternyata benar, sama-sama 90 derajat. Nah sehingga Pak Rozak bisa mengambil kesimpulan, nah begini ya. Nah ini diagonal ruang ya, ingat ya, bahwa diagonal ruang itu akan memotong ya bidang KPR dan bidang LQN kayak gitu loh ya, menembus kok memotong, sorry, menembus ya nak ya. Nah lalu kalau kita lihat dari gambar yang ini begitu ya, nah ini kan seolah-olah bidangnya kan dibagi beberapa gitu loh nak ya, paham ya. Nah sekarang kamu perhatikan segitiga KAU dan segitiga BMQ itu sama ya, sama kan ya. Nah otomatis karena segitiga KUA mohon maaf dan segitiga BMQ itu sama, otomatis panjangnya ini kan sama, betul kan ya. Nah karena panjang OM ya, panjangnya OM, kita misalkan dia 1 gitulah ya, kita misalkan dia panjangnya 1, lalu sudah tahu yang 2 itu sama. Kalau yang 2 sama berarti kan logikanya 2 garis itu nilainya 1/3 gitu loh ya. Lalu yang satunya ya, yang satunya sebelah sini nih, nah yang ini nih berarti kan juga harus 1/3 gitu loh. Otomatis jaraknya kedua bidang ya, jaraknya kedua bidang kan yang di sini ya. Nah, itu adalah ya, jaraknya adalah 1/3 dari diagonal ruang begitu ya. Oke, jadi ini cara cepet ya nak. Nanti kalau kalian butuh Pak jelasin yang detail Pak, nanti bisa saya buatkan. Nanti kalian komen di kolom kolom komentar ya nak ya. Oke, sebentar saya perbaiki tulisannya biar enggak rancu. 1/3 kali diagonal ruang. Diagonal ruang itu gimana Pak? Rusuknya berapa? 12. Berarti 12 tambahin ini nak. Nah, berarti panjangnya jaraknya adalah 4/3 begitu ya. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya nak ya, klik like, share ke teman-teman kalian supaya dapat manfaatnya juga begitu. Lalu jangan lupa subscribe supaya tahu video-video yang akan Pak Rozak share seperti itu ya. Sekian dulu dari Pak Rozak, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan see you next time.